Setiap orang memiliki takdir atau jalan nasib yang berbeda. Namun yang pasti, keinginan orang untuk bertahan hidup adalah insting dasar yang akan muncul di setiap individu. Uniknya, tidak sedikit orang yang selamat demi bertahan hidup dengan harus melakukan hal-hal yang terbilang sangat mengerikan atau sudah di luar logika kita. Seperti apa? Bukan untuk dicontoh, melainkan untuk sekedar informasi. Pemirsa, inilah 7 cara mengerikan untuk bertahan hidup versi on the spot. Tim dokter di Regional Hospital Solan di India sangat terkejut ketika menemukan benda aneh di perut seorang perempuan bernama Tara Devi. Kejadian ini terungkap saat tetangganya mendapati Tara tengah mengerang kesakitan dan segera membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter menemukan ada semacam gumpalan aneh di perutnya, sehingga dokter memutuskan untuk segera melakukan operasi. Pasca operasi, akhirnya diketahui ternyata gumpalan di perutnya ini berupa benang plastik kusut dari karung goni plastik sepanjang 2,1 meter. Beberapa benang plastik ini membentuk seperti sarang burung dan menyumbat ususnya. Faktor kemiskinanlah yang menjadi alasan perempuan berumur 52 tahun ini memakan benang plastik dan tas plastik lantaran tidak memiliki makanan untuk dimakan. Tara tinggal seorang diri di sebuah rumah kumuh tanpa ada yang memperhatikannya. Tara juga tidak mendapatkan bantuan dari siapapun. Untungnya, operasi Tara berhasil dan kondisinya saat ini mulai membaik. Manusia pada dasarnya mempunyai insting untuk bertahan hidup yang akan aktif apabila dalam kondisi terjepit. Jangankan orang dewasa, anak kecil pun sudah mempunyai insting ini. Kisah yang terjadi pada balita bernama Stacy Jones ini sangatlah memilukan. Walaupun hanyalah seorang anak kecil, Stacy dapat mengetahui bagaimana caranya untuk bertahan hidup karena terjebak di dalam tempat tinggalnya selama 2 minggu. Kejadian ini berawal saat sang ibu bernama Sandra pergi ke kamar mandi. Sayang, Sandra terpleset hingga menyebabkan kepalanya terbentur bak mandi hingga menyebabkannya tewas dan meninggalkan Stacy sendirian. Stacy yang sudah lapar berusaha menemukan ibunya, namun ia tak kunjung menemukan Sandra yang tergeletak tak bernyawa di kamar mandi. Lambat laun tubuh Sandra mulai membusuk. Hal ini mengundang hewan-hewan kotor untuk mendatangi jasad Sandra. Dari sinilah insting bertahan hidup si balita muncul. Karena rasa lapar tak tertahan lagi, Stacy akhirnya memutuskan untuk memakan kecoa-kecoa yang mengerubungi tubuh ibunya. Tindakan ini dilakukan Stacy selama hampir 2 minggu lamanya. Polisi baru datang ke rumah setelah kerabat Sandra tak bisa menghubunginya. Saat ditemukan polisi, kondisi Stacy sangat mengenaskan. Balita ini pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tak hanya manusia, kucing pun mengalami kejadian yang mengerikan untuk bertahan hidup. Seorang perempuan di kota Adelaide, Australia, dinyatakan bersalah melakukan tindak kekejaman terhadap binatang setelah ia meninggalkan rumahnya di mana ada 14 kucing di dalamnya. Alasan vonis bersalahnya itu karena ia meninggalkan rumah tanpa menyediakan makanan dan minuman untuk kucing-kucing di rumah, sehingga 14 kucing tersebut akhirnya saling memangsa dan hanya tersisa 1 ekor saja yang bertahan hidup. Petugas Lembaga Penyayang Binatang atau RSPCA di Australia mengatakan, perempuan pemilik rumah berusia 43 tahun tersebut sudah beberapa kali tidak hadir di persidangan dan akhirnya ditahan awal bulan November 2016 lalu. Satu-satunya kucing yang selamat sekarang diberi nama Trooper dan sudah menjalani perawatan.
Selanjutnya ada kisah Jose Salvador Alvarenga yang secara dramatis lolos dari maut setelah sempat hilang di tengah lautan selama 438 hari atau sekitar 14 bulan. Namun Jose dituduh mampu bertahan hidup dengan cara mengerikan. Kisahnya bermula saat Jose dan temannya Ezekiel Cordoba melaut dari Meksiko. Sayang, perahu mereka terhempas badai yang mengakibatkan motor dan radio di perahu ikut mati. Mereka pun tersesat, terombang-ambing di lautan. Jose mengaku harus makan ikan, burung, dan kura-kura secara mentah untuk bertahan hidup. Sementara untuk minum, mereka harus minum air seni mereka sendiri. Berselang 10 bulan, Ezekiel meninggal karena keracunan setelah makan burung mentah yang di dalamnya ada ular laut beracun. Jose sendiri akhirnya selamat setelah kapalnya bersandar di sebuah pulau di wilayah Meksiko. Di Irak, penduduk terpaksa harus meninggalkan rumah lantaran mendapat serangan dari ISIS. Sekitar 8.000 pengungsi dari kaum Yazidi harus menempuh perjalanan di lahan terjal untuk mencapai pegunungan Sinjar demi menyelamatkan diri dari kepungan kelompok militan itu. Mereka hidup dalam pengungsian dengan serba kekurangan. Bahkan dilaporkan reporter berita bernama Sherin Tadros, demi bertahan hidup, bocah di pengungsian terpaksa meminum darah orang tua mereka. Anak-anak di sini banyak yang menderita kelaparan dan kehausan, sehingga orang tua mereka mulai melukai tangan mereka sendiri demi anak-anaknya. Cara ini dilakukan karena mereka merasa tidak ada jalan lain lagi selain memberikan darahnya kepada anak-anaknya agar selamat. Selalu ada keajaiban dari Tuhan dalam sebuah musibah, seperti yang dialami oleh pria bernama Rishi Kanal ini. Pria berumur 27 tahun ini adalah korban gempa 7,8 skala Richter di Nepal yang berhasil diselamatkan setelah bertahan selama 82 jam atau 3 hari setelah gempa. Ketika gempa terjadi, Rishi terjebak di reruntuhan hotel tempat ia menginap karena kakinya terjepit dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Selama 82 jam terjebak itulah, ia berusaha tetap bertahan hidup sampai-sampai Rishi nekat meminum air kencingnya sendiri. Di tengah keterputusasaannya, Rishi memukul-mukul reruntuhan bangunan yang menimpanya dengan batu dan berharap ada yang mendengar suara pukulan batu tersebut dan menolongnya. Baru pada hari ketiga, pukulan batu Rishi terdengar oleh tim penyelamat dari Prancis yang kemudian mengevakuasinya. Ia bersyukur ia bisa selamat dan bertemu dengan keluarganya lagi. Kisah pilu dialami sebuah keluarga di desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Seorang nenek bernama Ginem dan ketiga anaknya, Sadinah, Suparman, dan Suparti, harus menjalani kehidupan yang sangat miris beberapa tahun belakangan ini. Mereka berempat tinggal bersama di tempat yang tidak layak disebut rumah. Ketiga anak ini mempunyai kondisi yang sangat memprihatinkan. Sadinah dan Suparman mengalami gangguan mental, sedangkan si bungsu Suparti lumpuh setelah menjadi korban tabrak lari. Untuk menjalani kehidupan sehari-hari, mereka sangat kesulitan. Kadang-kadang mereka harus meminta belas kasih dari tetangga mereka. Bahkan dalam kondisi benar-benar sulit, keluarga ini akan mencari bangkai ayam di tepi sungai untuk dimasak dan dimakan bersama-sama. Hingga akhirnya pemerintah Kabupaten Nganjuk siap menanggung seluruh kebutuhan hidup keluarga nenek Ginem. Itulah pemirsa 7 cara mengerikan untuk bertahan hidup versi on the spot.